Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puncak haji sudah lewat. Kita berharap memohon kepada Allah agar saudara kita yang kebetulan beruntung tahun ini melakukan ibadah haji mendapatkan pahala yang besar, yaitu haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya yang pantas hanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu siapa sih di antara kita sebagai orang Islam yang beriman tidak ingin mendapatkan pahala tersebut? Ya, tentunya pasti jawabannya pasti. Tetapi tidak dari semua kita itu bisa melakukan ibadah haji. Kenapa? Ibadah haji ini wajib bagi yang mampu. Sedangkan mohon maaf tidak di antara kita semuanya untuk mampu berangkat haji. Entah karena faktor tertentu, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Tapi walaupun begitu kan kita kepingin bala haji. Tapi jangan khawatir. Berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala begitu luas, berkat kasih sayangnya Nabi besar Muhammad kepada umatnya, maka ada beberapa syariat yang kalau kita lakukan, kita pun akan mendapatkan yaitu pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mari kita kaji beberapa syariat tersebut, yaitu yang pertama yaitu ada di sholat, yang kedua ada di berbakti kepada orang tua. Nah, salah satu di antaranya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, man masa ila sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin, wa man masa ila sholati tatawu'in fahiya ka umratin nafilatin. Rawahu Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat, maksudnya masjid, dengan niat untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan cara berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Coba lihat besarnya pahala orang yang pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau seandainya satu hari kita melakukan itu 5 waktu, subuh kita ke masjid niat berjamaah, duhur, asar, maghrib, isya, niat pergi ke masjid untuk niat sholat berjamaah, maka satu hari ini kita sudah mengantongi 5 pahala haji yang mabrur. Bagaimana kalau seminggu? Bagaimana kalau sebulan? Bagaimana kalau setahun? Ya Allah, ini benar-benar rahmatnya Allah begitu luas. Bagi orang-orang yang belum kesempatan berangkat haji, dapat pahala haji lewat amaliyah ini. Lalu riwayat tersebut disebutkan, barang siapa dia pergi ke masjid dengan niat untuk melakukan sholat sunnah, maka pahalanya seperti pahala orang yang melaksanakan umroh sunnah. Loh, kita ke masjid untuk melakukan sholat sunnah? Ya. Apa itu? Sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir pada bulan Ramadan, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita pergi masjid niatnya untuk sholat berjamaah yang sunnah, maka dapat pahala umroh sunnah. Lalu riwayat lain yang berhubung dengan sholat, yang pahalanya disetarakan dengan haji, disebutkan man sholat subha summa jalasa fi majlisi hatta tumkinus sholat kana bimangzilati umrotin wa hijjatin muqabbalatain. Siapa saja orang yang setelah selesai sholat fardu subuh, lalu dia duduk pada tempatnya. Ini khususnya untuk orang-orang yang berjamaah sholat subuh, ya. Setelah sholat fardu berjamaah subuh, dia duduk pada tempatnya, lalu dia setelah itu melakukan aktivitas yang mengingat Allah dan Rasulnya. Bisa berzikir, bisa baca Quran, atau bisa dengarkan pengajian, atau dia sendiri yang ngisi ngaji, dan sebagainya, sampai diperbolehkan yang melakukan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah isyraq. Waktunya kapan? Yaitu setelah subuh ada waktu terbit. Dari terbit itu ditambah 1 tumbak, 16 menit. Nah, itu adalah awal waktu duha, yang kalau kita sholat sunnah namanya sholat sunatan isyraq, bisa ditambah dengan sholat sunnah duha, karena itu awal waktu duha. Maka kalau itu dilakukan, dia akan mendapatkan pahala umroh dan haji yang kedua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya butuh waktu berapa? Kurang lebih sekitar antara setelah sholat fardu subuh sampai sholat isyraq itu rata-rata kurang lebih antara sekitar 1,5 jam. Setiap hari kita bisa dapatkan. Lalu berikutnya, yang berhubungan dengan berbakti kepada orang tua. Di sini dalam satu riwayat
berbakti kepada orang tua, birrul walidain ini wajib hukumnya. Disebutkan, ma min rajulin yang zuru ila walidayhi nadorota rahmatin illa kataballahu lahu biha hajjatan makbulatan mabruratan. Siapa saja di antara kita, yaitu kalau memandang wajah orang tuanya dengan pandangan rahmat, kita memandang ibu ayah kita dengan pandang kasih sayang. Kecuali kalau itu kita lakukan, maka Allah mencatat bagi kita yang memandang wajah orang tua kita dengan pandangan rahmat, yaitu akan mendapatkan pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, berapa kali kita bertemu orang tua kita kalau kita tinggal satu rumah. Setiap kita memandang wajah orang tua kita, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Langsung otomatis Allah mencatat pahala haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu banyaknya. Lalu bagaimana kalau di antara kita orang tua kita sudah meninggal dunia, sudah ada di alam kubur, maka tetap mendapatkan kesempatan pahala haji yang diterima oleh Allah. Man jara qabra walidahi au ahadihima yaumal jumu'ati kana kahijjatin. Siapa saja orang yang ziarah kubur kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, baik dua-duanya atau salah satunya yang sudah meninggal dunia, khususnya hari Jumat, karena kahijjatin, maka disebutkan itu seperti dia berangkat haji. Berarti ini kesempatan yang mulia buat kita. Kalau kita kebetulan orang tua kita sudah meninggal dunia, kebetulan dikuburkan dekat-dekat dengan rumah kita satu kota, maka dari itu ayo paksakan diri kita untuk membuktikan kita ini birrul walidain, bakti sama orang tua, dengan berziarah ke makam kedua orang tua kita atau salah satu di antaranya. Selain kita mendapatkan pahala birrul walidain, bakti sama orang tua, dan kita seperti perjalanan adalah perjalanan haji. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah begitu luas, kasih sayangnya Rasulullah SAW yang kepada umatnya. Jangan khawatir bagi kita yang masih belum bisa berangkat haji untuk mendapatkan pahala haji yang begitu besar sekali, maka disediakan oleh Allah amalan-amalan yang kalau kita lakukan, maka pahalanya disetarakan dengan haji dan diterima lagi. Yaitu seperti apa yang kita sudah bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan taufik dan hidayah kepada kita, kekuatan zahiran wal batinan, agar kita bisa memperbanyak amalan-amalan tersebut yang disetarakan dengan pahala haji yang begitu besar. Karena ingat sekali lagi, pahala haji yang diterima oleh Allah, pahalanya yang pantas, yang diberikan oleh Allah yang pantas, hanya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.